Halo semuanya, selamat datang di Caslet Podcast yang ngobrolin topik seputar gizi dan kesehatan dari sudut pandang masyarakat. Bersama saya Punta, saya Awi, masyarakat. Oke. Episode kali ini kita akan sedikit membahas mengenai perang dunia. BTW kan ini karena brandingnya ganti ya, bukan gizi kesehatan masyarakat tapi sudut panggang masyarakat. Jadi sudut panggang masyarakat. Jadi kita awalannya ini ada sebuah berita, bukan berita juga sih, apa ya namanya, ada kebijakan yang mau diterapin atau mungkin sudah diterapin ya ketika video ini tayang oleh Pak Deddy Mulyadi Sadikin. Bukan. Deddy Mulyadi aja. Pak Deddy Mulyadi Sadikin. Gubernur apa biasa? Gubernur Jawa Barat. Nah, sekarang dia membuat program agar penerima bansos itu harus, yang cowok harus di vasektomi. KB lah ya. KB pria. Media permanen. Sebelum lebih jauh, vasektomi sendiri apa dulu? Di vasektomi itu pemutusan Hubungan kerja PHK. pemotongan saluran seksual ya, saluran keluarnya sperma dari sisi antara biji Testis keluar ke penisnya, itu namanya saluran gula vaskular apa ya, itulah ada jalur di situ. Nah itu kalau dipotong maka spermanya nggak bisa keluar ya, akhirnya itu KB lah istilahnya. Itu hampir irreversible ya. Memang ada beberapa tindakan itu dia bisa jadi reversible, tapi kemungkinan cuma kecil. Nah, kira-kira pendapat kalian kayak mana soal ini dulu? Itu ada syaratnya nggak, yang belum punya anak juga? Ya KB nggak ada syaratnya, pokoknya ya KB, istilahnya KB yang penting. Berarti kan 2 anak cukup. Kalau nggak berencana. Oh, KB. Backgroundnya KB. Bukan masalah. Sebenarnya mungkin dilihat dari sudut pandang backgroundnya, kenapa aturan itu ada. Nggak tiba-tiba kita justifikasi vasektomi setuju apa enggak. Sebenarnya kan itu di acaranya KDM itu kan mereka survei kan, kayak misalkan masyarakat miskin terus yang penerima bantuan itu kan ternyata di rumahnya ada 13 anak, satu keluarga mempunyai 13 anak, menghidupinya juga nggak jelas, nggak karuan, makanya tiba-tiba ada ide untuk menerima bantuan itu. Namanya panggang, bukan masyarakat. Gitu sebenarnya. Tahu banget keadaan masyarakat ya. Itulah. Aku sudutnya juga gitu. Jadi jangan tiba-tiba nggak ada aturan ini nggak punya anak vasektomi, enggak. Sebenarnya itu lebih mendukung ke arah KB. Enggak, yaitu kenapa orang yang terima bantuan tapi kok ternyata punya anaknya banyak bahkan sampai 13 satu keluarga. Nah, terus urusan ke vasektomi tadi, pandangan kalian gimana soal aturan ini? Aturan apa tuh? Yang vasektomi untuk penerima KB ini. Ya kalau aku merujuk ke yang AB gitu, setuju lebih ke sini. Ya, menurutku yang namanya dari segi kesejahteraan itu kemampuan untuk menafkahi, kemampuan untuk memberi makan anak itu kan
ya kalau nggak mampu akan menyulitkan diri sendiri dan keluarganya gitu. Orang tuanya enak-enakan gitu kan, tiap hari baku hantam, bahasa timur baku hantam, baku hantam, bahasa timur ya senang-senang hubungan suami istri, tapi nggak begitu memikirkan anaknya kayak gimana, kan kasihan anak-anaknya kayak gitu. Itu emang butuh solusi gitu. Kalau anaknya 13 tapi pendapatannya sedikit, ya masalah juga. Masalahnya orang tuanya nggak punya kesadaran gitu untuk berhenti apa kayak gimana, ya akhirnya pemerintah yang turun tangan mungkin menurutku solusi sih. Iya, solusi. Kalau aku sendiri ya ini menurutku ya solusi, tapi 50-50 juga sih. Setuju kalau dari hati yang paling depan gitu, aku setuju banget gitu. Dan kalau kita ini lagi gitu, kalau kita melihat lagi itu tuh masalahnya itu nggak cuma itu kan. Kondisi ini kan terjadi karena ya memang kurang kesadaran, karena kurang pendidikan tuh. Kurang kesadaran dan ya kalau karena vasektomi gitu yang dibebankan kan ke pria gitu kan, supaya ya lebih bertanggung jawab segala macamnya gitu kan, karena memang nggak ada pilihan KB lain untuk pria yang approve sekarang cuma vasektomi. Sedangkan gimana ya, kecuali kamu mau dijadiin kasim. Masalahnya tapi sebenarnya kan kontrasepsi kan juga banyak sebenarnya ya. Kontrasepsi pria itu ada 2, kondom sama itu Ya. Kan? Banyak ya, maksudnya yang satunya banyak jenis kondom doang tapi banyak mereknya gitu. Nggak gitu dong. Tadi nggak mikir kenapa bisa ngomong banyak gitu, nggak mikir. Maksudnya ada kondom juga. Ada beberapa obat yang lagi di trial, dikembangin gitu, tapi sampai sekarang belum proof ya. Masalahnya kalau obat, bentuknya obat nanti berhubungan sama kerja hormon dari prestasi gitu. Ya kan selama ini kan semua KB itu dibebankannya ke wanita kan. Ya itu sih sebenarnya agak complicated sih masalah vasektomi ini. Soalnya ya di satu sisi hak asasi manusia gitu, di satu sisi ya kamu kalau memang membutuhkan bansos gitu ya pikir-pikir kayak gitu loh tentang punya anak ya kan. Ini kan dilemanya di situ tuh. Mengeneralisir ya masalahnya tuh. Iya, jadi dan jadinya tuh kamu lihat tanggapan di internet itu sadis-sadis men. Ya makanya miskin ngapain punya anak? Ya bukan kayak gitu dong. Permasalahannya tuh bukan miskin nggak boleh punya anak, tapi kayak mana ya ini kan juga soalnya itu juga ada andil pemerintah lah dalam penyejahteraan kemiskinan. Miskin terus deh maksudnya menyejahterakan masyarakat gitu, peningkatan kesejahteraan. Masyarakatnya miskin juga ada hubungannya sama pemerintah. Iya pasti. Jadinya kayak ya itu, kita literasi rendah ngandalin ini emosi, itu parah banget tuh. Komentar di internet parah itu. Aduh, netizen Indonesia nih ada kacau sih. Ya jadi seolah-olah semuanya nggak boleh punya anak gitu. Ya. Iya, yang pandangannya kan hampir kayak Awi tadi itu mempertanyakannya, kalau dia belum punya anak justru pasti gitu kan. Iya kan, nggak ngeliat background kan, kalau kayak gitu ngomongnya gimana sih ke situ, udah ngecen sebelum baca memangnya apa kali baca. Iya. Justru kita nih bikin judul clickbait supaya yang dibaca judul aja.
Ini kayak nggak paham deh sama masyarakat. Kamu tuh masyarakat, harusnya kamu lebih paham sama masyarakat. Oh, kita buat kalau dia punya track record komennya hancur, dia harus vasektomi sebelum komen bisa komen lagi gimana? Jadi digitalnya itu jelek gitu. Jadi kredit skornya itu turun gitu. Jadi dia harus vasektomi. Wah, ini Cina banget. Cina banget nih pakai kredit skor nih, kacau nih. Jadi dia harus vasektomi untuk bisa komen. Ya itu. Bang vasektomi. Karena memang nggak banyak pilihan KB bagi. Ada beberapa yang sudah dikembangin tapi juga nggak approve kan. Ya. Jadinya kayak botox, nggak approve tapi tetap dilakukan. Sulit. Ya ribet juga sih. Nggak tahu ya kalau pakai kondom gimana. Lebih cepat atau gimana gitu. Ya kan itu butuh edukasi juga. Iya, kan masalahnya di sini. Masalahnya kan yang di bawah-bawah itu kan yang kurang edukasi itu, yang Kayak aku pernah dengar cerita penyuluhan kondom itu, kondomnya ditaruh jempol. Iya. Prakteknya. Iya. Kok tetap hamil dan ngikutin yang di Itu. Dan tentu udah pasti kan, misalkan orang miskin itu udah pasti malas kan. Wah, generalisir nih. Kalau enggak kan juga. Makanya pendapatannya kudu 15 juta itu ya. Ya makanya udah penting udah 15 juta. Oh. Ribet juga. Oh, yang miskin itu males. Sebenarnya kenapa orang kebanyakan? Oh. Agak tuh yang pertanyaan itu kenapa orang kebanyakan? Ya jelas kalau background zaman dulu kan kematian itu tinggi. Kalau misalkan mengacu ke orang tua dulu, makanya anak 6-7 berharap ada yang bertahan di antara itu. Oh, masuk Itu akal. background sosialnya. Background sosialnya dulu tuh kayak gitu ya. Makanya harus sebanyak mungkin anak biar ada yang melanjutkan keturunan. Karena kemungkinan hidupnya kan masih enggak. Iya, angka harapan hidupnya ini Harapan hidupnya kan enggak. Kayak orang-orang banyak. vaksin belum ditemuin, ya belum kayak sekarang udah berdistribusi yang baik, obat-obatan, vaskes dengan ya masuk. Ya mungkin kan kalau pendidikan belum masuk kan juga masih ke mindset zaman dulu. Iya, Di situ. benar. Kalau belum menyeluruh, maka banyak anak biar Iya. yang lain. Apalagi sekarang bahkan sekarang tuh di daerah-daerah pun masih banyak yang itu kan pernikahan dini kan. Iya. Jadi dini dinikahin sama siapa? Kan. Sinetron itu. Sinetron jadul. Oh, ada. Pernikahan dini. Anak menikah. Pernikahan dini. Iya, itu tuh bukan sekedar Iya, bukan sekedar cintanya yang terlarang. Iya. Oh iya ya. Nah, itu OST tuh. OST itu. Untung nih, waktu kecilnya belum ada TV. Masih hidup di desa. Emang itu kecil banget. Iya, SD. Ya tahun 90-an 2000. Makanya begitu tahun zaman dulu harusnya di kafe juga terseleksi anak. Bahasa kita alam banget. Ya memang sih kondisi lingkungan tuh yang menyebabkan. Iya. Sekarang kan udah banyak interferensi manusia di lingkungan. Iya. Ditambah lagi konten-konten kayak semacam porno kayak gitu bisa membuat orang jadi Bisa jadi. Cuma justru itu kalau dari riset yang beberapa riset ya, aku nggak keseluruhan tapi ada beberapa riset yang aku baca, justru konten-konten kayak gitu itu tuh sebenarnya menurunkan angka itu karena jadi nggak pengen sama cewek gitu. karena sudah terpuaskan dari situ.
itu kan yang jadi problem kayak di negara-negara kayak Di Jepang dan segala macam gitu, karena mereka bisa mengakses itu dengan gampang. Hasrat mereka untuk nakal lah dalam tanda kutip itu lebih rendah. Iya sih. Makanya Tapi nggak semudah itu kayaknya di desa. Internetnya nggak sekencang itu. Nggak tahu. nggak tahu sih, internet kayaknya sekarang udah cukup kencengnya di mana-mana ya, paling di ini ya remote area kayak di Indonesia Timur yang masih di anak kiri kan mulai Di- Di anjay sebelah UGM juga. politik banget. Di sebelah UGM juga sinyalnya sulit pun. Di sebelah UGM tapi yang agak masuk kayak gitu. Remote gitu. Remote dari jalan Itu kan- jalan gede. karena ini doang, karena ketutup gedung. Terus lagi Cuma gini, kalau misalkan zaman dulu juga ya, misalnya memang banyak anak gitu, cuma kalau misalkan keberhasilannya cukup tinggi dan itu membebani gitu di beberapa budaya itu kan sebenarnya punya kesadaran diri, oh iya ya kan, ya hal-hal tanda kutip yang dilakukan orang iya sampai tidak pegang mitos dimakan siapa padahal itu emang cuma ada mekanisme kesadaran diri, wah aku udah gak mampu menghidupi di sini. Cuma yang bilang kan kalau sekarang itu, dan itu juga harus melanggar HAM juga. iya nggak juga. Sama-sama aja. Terus kan ya sampai di situ dengan HP gitu kan yang jadi ini apa tingkat keberhasilan anak gitu kan. Ini juga ada lain ini yang juga gebrakan dari Kang Deddy, Kang Deddy Mulyadi. Kita Jadi Akang apa? kan apa? Kang Ridwan Kamil. Akang kan Kang tadi bilang itu pakai. Berarti nih yang soal barak militer, Oh, pendidikan anak-anak. ngomong tentang HAM tadi ya. Nah ini tuh soalnya cukup ini sih, ini agak concernku juga sih. Soalnya beberapa teman-temanku dari lingkungan itu banyak yang menjadikan kayak misalnya asrama atau kalau di lingkungan itu pesantren itu tuh supaya biar nggak nakal gitu kan. Itu kan pada oke, kalau dia SMA kayak gitu ya, dia sudah bisa berpikir dan segala macam. Kebanyakan malah dari SD itu udah dipisah dari orang tua. Apakah itu normal gitu? Sebenarnya aku juga mempertanyakan itu sih. Apakah itu bagus atau itu buruk? Tapi kalau di tempat-tempat tertentu kayak Jawa Timur gitu-gitu, itu Kalau balik ke rumah sih oke. Pesantren yang balik ke rumah kan ada. oh Tapi kan banyak yang diasramakan. Jadi kayak ngelepas tanggung jawab nih. Oh udah kasih gurunya aja gitu. iya. Nggak cuman pesantren. Bahkan kalau di kayak aku Katolik kan banyak tuh asrama-asrama. Dari SD. Iya. Hmm. Misalnya di mana gitu. Kalau di Palembang tuh ada beberapa tempat, di Sumatera Selatan ya. Sumatera Selatan tuh ada beberapa tempat asrama mana gitu di misalnya ada tuh Batu Raja, Batu Putih, ada. Orang aku juga hampir. ya itu mungkin nyambung yang tadi juga ya, beberapa kalau di fenomena di sini gitu, beberapa ada masyarakat tetangga gitu kan juga yang punya banyak anak rata-rata di sekitar sini. Iya itu. Ya itu kan ya benar lagi kayak semacam agak separuh melepas tanggung jawab. Nah masalahnya itu aku nggak tahu ya kalau yang ini yang keadaan normalnya kayak mana. Tapi kebanyakan yang aku lihat kayak
asrama-asrama kayak gitu atau pesantren yang pernah aku tahu gitu, itu tuh kayak misalnya gizi anak-anaknya tuh kayak Ya, terbengkalai. makan seadanya gitu, dan itu dianggap pendidikan kayak gitu, biar oh si anak nih bisa menerima apa aja gitu. Tapi kan itu kan golden time-nya anak berkembang gitu, tumbuh kembang. Ya. Jadi maksudnya yang kayak gitu tuh butuh ya semacam ahli gizi ya. Bukan ahli gizi juga, maksudnya Gizinya tetap harus Betul. dicukupin ya, paling enggak oke lah Perhatian dilepas gitu, walaupun aku nggak setuju dengan itu, cuman ya minimal di tempat itu juga butuh perhatian lebih gizinya parah banget bro, kalau di yang itu yang aku mau di asrama ini tuh. Apalagi ya bukan anak sendiri ya, anak orang lain gitu, jadi dikasih makannya malah yang manis-manis gitu biar diem gitu. Bahkan nggak dikasih makan yang manis-manis, nasi telur itu bagi 4, satu telur bagi 4 untuk anak dengan itu time-nya dia bertumbuh kembang ya, itu harusnya nggak gitu. Iya. Dan ya hasilnya menurutku ya, hasilnya juga beberapa temanku yang di asrama jadinya nggak begitu pintar menurutku. Secara akademik juga memang Maksudnya ya masa akal juga. Iya, Gimana perkembangan kan butuh nutrisi, kalau nutrisinya nggak cukup perkembangannya jelas. oke dia karbohidratnya banyak gitu. Kan nutrisi lainnya sedikit banget loh, terutama protein hewan itu hampir jarang ya. Itu tadi telur aja dibagi. Iya. Dan itu dibungkus seolah-olah itu pendidikan. Maksudnya telurnya cuma telur rebus gitu, tapi satu orang dapat satu minimal gitu. Satu kali makan, oke. Walaupun nggak begitu enak, itu mungkin bisa dibuat ini pendidikan. Ya, tapi gizinya tercukupi. cukupi gitu. Ini tuh gizinya sendiri nggak. Tapi ada di beberapa tempat itu bahkan makan itu di kayak ayam gitu, yang barengan komunal gitu. Itu ada seleksi alamnya juga. Ya, itu banyak ya orang nggak makan itu. Dan itu riskan penularan penyakit bro. Iya. Misalnya satu hepatitis aja, itu pasti satu asrama itu hepatitis semua. Hygiene-nya kan kayak gitu. Benernya untuk bikin asrama atau itu tuh ada dinas pengawasnya nggak sih? Kayaknya kalau yang pesantren cuma nanti yang ngawas. Kayaknya sih yang ini kepo ini nggak layak. Ada semacam Komnas Anak gitu. Kalau Jangan Komnas. Mas anak kemarin yang ini aja di ngomongin ya harus ngikut ini apa, harus ngikut pendidikan. Fungsi kami kan cuma mengawasi, saya paham sih. Iya. Apa? dari pemerintah nggak? Kayak gitu. Itu belum nanti yang urusan yang pengasuh bencana itu kan, itu udah di luar itulah. Tapi ya gizinya kan kita tanggapin gizi. Gizi. Di luar gizi, masalah moral ada sendiri. Tapi gizi itu krusial loh. Ya. Untungnya sekarang Pak Prabowo bikin makan bergizi gratis. Tapi kan itu cuma untuk ini sekolah formal. Iya sih. At least makan siangnya ada gizi. Kalau nggak keracunan, Nggak keracun. kasihan banget juga itu Iya, sebenarnya. Kalau nggak keracunan. Buat tes skill di strong. Kalau nggak kecil. Seleksi alam lah. Oh, karena seleksi alam yang dulu tuh udah hilang, dibikin seleksi alam baru gitu. Biar tetap kompetitif. Oke. Cool. Kembali ke barat ini gimana ya? Nah, kembali ke barat itu kan ya banyak sesuatu yang
Aku menurutku agak lucunya tuh dimasukin ke barak militer gitu ya, orang anak-anak tawuran gitu kan dimasukin ke barak militer, bukannya jadi dia tawuran jadi berstrategi ya sih. Nggak bercanda, aku bingung doang gitu. Apa korelasinya gitu, ada circle-nya sendiri gitu kan, udah bikin kayak jaringan alumni militer gitu. Ribet juga. Ya mungkin kan biasanya nggak bisa diatur di itu, mau nggak mau harus ya. Tapi setelah lepas dari situ, Nah kan belum ada buktinya kalau itu. Oke. Pas tes case-nya setelah lepas dari itu baru tahu orang ada apa nggak itu mas. In case kan ada actionnya, paling nggak di situ. Daripada orang tawuran mau diapain juga. iya. Gitu. Ya, emang mau diapain orang tawuran? Aku sempat cuma kepikiran konyolnya itu dia tawuran dibawa ke barang militer kan, pelatihan militer. Tiba-tiba kan jadi stereng gimana gitu kan, malah tawurannya jadi lebih parah. Ada waktu mau tawurin nanti dia di brigade infanteri nanti maju dulu. Iya. Kavalri nanti di belakang, nanti menyusup dari kanan. Rebuken. Karena itu sih Artileri. kalau menurutku timingnya pas bisa menghindari banget. Iya. Kan pas kelulusan kelas itu dibawa kepada militer. Nah, iya betul. Ya, di situ nggak ada tawuran di Iya. waktu tawuran itu Liburan. yaitu waktu antara liburan atau misalkan kelulusan itu yang paling riskan. Iya. Dan sebenarnya tanggapan dari anak-anak yang masuk ke barak militernya juga positif loh. Iya. Positif loh. Jadi ya itu sebenarnya program yang cukup bagus itu, benar kita nggak ngerosting. Cuman masalahnya itu sih, kalau dari sisi kan aku suka nontonin MMA. Sebenarnya orang-orang MMA itu juga orang-orang yang banyak tawuran gitu kan. Tapi dengan mereka itu latihan bela diri, mereka tuh kayak hasrat untuk apa ya? Ya itu di barak militer itu diajarin itu. Masalahnya itu terus gitu bertahun-tahun gitu loh. Tapi kan kalau nggak dikenalin, nggak tahu. Kan karena di barak militer tuh kan ada tuh diarahin kayak misalnya seni bela diri dan segala macam, kan dikenalin gitu. Mau nggak mau dikenal kan jadinya. Iya sih. Kalau ya, orang ya. tawuran itu kan karena dia nggak tersalurkan Ya. dan nggak ini, kita mau masuk kayak misalnya MMA atau ini itu tuh bayar. Ya. Nggak keduitan dong pertama. Kalau yang di ekskul sekolah ya kamu tahu sendiri lah, bosok-bosoknya ekskul. Orang ini aja malah sekolah biasanya. Ya, at least mereka ya mungkin mereka tawuran nggak ada tempat penyaluran, nggak ada yang mereka nggak tahu lebih banyak tentang gimana cara menyalurkan itu ya, dan nggak diajarin itu. Tapi yang kecanduan Mobile Legends, game online itu juga masuk ke barak militer tuh aku juga Cocok sih, cocok cocok. ya. Setuju aku. Soalnya itu dulu aku hancur banget gara-gara game online. Pengalaman loh. Jadi masalahnya zaman sekarang itu ini loh, nggak cuman game online main menang kalah, tapi ngespin kayak gitu. Iya, makanya itu emang. Bukan. Belum ini, jadi di gamenya kan ada spin-spinnya gitu. Iya, belum jadi kakek-kakek, Zeus muda. Bibit-bibit Zeus. Iya, bibit-bibit Zeus itu banyak banget. Gacha-gacha gitu. Gacha-gacha. Ya, itu serem banget loh, bocil-bocil zaman sekarang spin kayak gitu, udah kayak Iya kan itu kayak pertama kedua gratis gitu, habis itu bayar kan. Nah temanku tuh ya sampai ini dia spend bulanan wajib untuk gacha Genshin Impact itu udah di ini. Jadi gaji dia tuh udah disisihin gitu 3 juta untuk itu. anjir. Aku bilang Sebulan 3 juta. penting banget. Aku bilang. Maksudku why? Oke, itu dia penghasilannya cukup banyak. Ya. Tapi tetap aja maksudku why? Ya, jadi ya Penghasilannya jadi ada lebih temanku. dari cukup lah untuk itu. Ya untuk dibuang-buang kayak gitu sih oke lah gitu. Tapi maksudku
nggak pingsan juga tuh maksudnya. Ya. Teman gua ada nih ya, jadi dia semacam penelitian di SD gitu. Nah dia penelitian anak-anak SD-nya itu suruh ini cerita sesuatu, kan nggak ada yang mau cerita dong. Nah caranya biar dia cerita dikasih ditop upin diamond gitu. Wah rame habis itu, tapi habis ditop upin pertemuan selanjutnya dia baru parkir motor aja udah dikerubungin. Aku kemarin baru spinnya cuman dikit kok kayak gitu. Serem banget. Serem banget sumpah. Ya tapi itu sih berkembang aja ya, apa yang kayak gitu di zaman kita dulu mah pasti kamu spend banyak untuk misalnya kaset PS. Aku habis banyak untuk nge-build Tamiya kartu gitu. Itu kan juga sebenarnya gacha. Oke. Kan buka pack Oh, kan nggak iya. selalu dapat deck yang kita mau. Itu sebenarnya gacha juga. Aku sih habis spend banyak untuk kartu Yu-Gi-Oh dulu. Dulu aku suka mainan ini flag terus yang menang Terus kan itu juga itu tuh Gacha. gacha aja. Kayaknya cuman shifting aja deh. tapi sekarang ini lebih gampang sih. Kalau misalnya Ya 8.000 gitu, kalau dulu tuh- putar 3 kali habis itu selesai. kalau ya itu sih, kalau dulu itu kita kesulit untuk bisa dapat beatnya itu cukup panjang gitu ininya, ya nilep duit buku lah segala macam gitu. Kalau sekarang tuh kan saking gampangnya kan, yang terjadi banyak tuh kan ini HP orang tuanya. Apalagi sekarang ada pinjol-pinjol nggak jelas. Nggak punya duit juga bisa. Dulu apa bisa dinikmati seenggaknya kita buka kartu Yu-Gi-Oh dibuka dulu. Ya kalau itu perspektif lah, bisa dinikmati. Mereka bisa menikmati itu jadi kostum atau jadi apa? Pasnya lama gitu Apa, loh, nggak cuma putar habis. Enggak sih, buka kartu Yu-Gi-Oh cepet nih, aku track nggak ada. Nggak ada, gue cepet beneran. Nggak kenikmatin. Biasanya tuh ngambil yang 3 paling atasnya tuh yang ini, 3 paling bawahnya tuh Ya ditutup ditutup dulu kan, ini ya cepet habis nggak ada. ini apa ya? Nggak ada. Ini apa ya? Biasanya gitu. Tapi sama aja. Cepet juga. Cuman effort untuk pergi ke tokonya itu aja yang lama biasanya. Balik lagi kita ke vasektomi. Wah, kita ini betul-betul nggak ada. Ini apa namanya, soal KB sih ya. Kalau ini lebih soal KB. Kita ada nggak sih program dari misalnya lembaga penelitian kita kayak apa sekarang sih BRIN ya? BRIN itu yang nge-riset soal itu untuk KB pria. Karena ya kan kita nggak setuju vasektomi itu irreversible, tapi kita nggak ada Iya. alternatif yang Iya itu ya semuanya kan juga komen dikit, termasuk yang paramiliter nggak setuju terus solusi lainnya apa gitu kan nggak ada. Cuman nggak setuju ya netizen cuman Ya, cuma bisa komen. ya kayak kita komen doang. Komentator. Kita apresiasi hasil enggak. Ada. Ya, aja. Soalnya kayak nggak usah jauh-jauh sih sebenarnya. KB wanita pun terbatas di kita. Pil yang paling gampang yang paling gampang ditemuin di ini. Yang paling gampang ditemuin di ini. Padahal development untuk yang sudah di approve itu KB wanita tuh banyak banget. Ada yang patch, apa yang kayak Poyo, ada yang Spiral itu. iya, ada yang apa susu
tanam gitu. Ada banyak gitu, nggak cuman KB, tapi yang gampang diakses tuh cuma pil KB. Kalau yang di waktu pas ke Jepang itu ada ini pil, jadi yang cowok makan yang cewek makan, jadi 1 jam sebelum berhubungan. Itu yang banyak dipakai kan. Kalau di sana kan bebasnya cukup tinggi, itu ada, tapi itu nggak ada di kita juga. Itu cukup efektif. Ternyata efektif kondom sih. Nggak juga ya, namanya pil namanya tindakan pencegahan kan nggak 100%. Ada yang bilang pil KB itu membuat cewek itu jadi mood swingnya lebih parah. Karena kebanyakan pil KB itu adalah ini hormon, jadi dia nge-disrupt hormon, Manipulasi hormonnya. ya jadi ya otomatis berpengaruh yang lain. Nah kan satu hormon ke-disrupt, yang lainnya juga pasti berpengaruh. Mungkin nggak secara langsung jadi mood kayak gitu, jadi pengaruh ke mood, tapi kan karena misalnya kondisi badannya jadi nggak enak nih, ya jadinya kan jadi moodnya terganggu. Nggak langsung makan terus jadi makan jadi nggak enak, kondisi tubuh jadi Masalahnya ada yang banyak yang bilang juga kalau dibebankan ke ceweknya yang itu ngesiksa yang ceweknya. Iya, karena kita jujur-jujuran aja, di Indo tuh patriarkinya banget loh. Iya. Jadi cewek tuh sudah hamil nih, hamil, mengandung 9 bulan, habis lahiran luka nih belum, ini dia sudah harus sesuai dan segala macam gitu. Terus dikasih pil KB yang ngedisrupt hormonal, ya pasti ancur-ancuran kan. Itu suaminya minta baku hantam lagi. Dan kebanyakan dari umum lah di masyarakat Indonesia, kita sih mengumumkan ya, sebenarnya tidak oke ya, tapi umum lah di masyarakat Indonesia tuh kayak bapaknya nih balik, Pak, kopi harus sudah ada, ubi singkong sudah harus ini, itu sudah harus siap, pokoknya makanan sudah harus ada di meja. Itu terjadi banyak masalahnya, bukan 1-2 case kayak gitu. Di saat bapaknya juga malas-malasan kerja gitu. Nah itu lebih yang paling parah kan sebenarnya. Iya, paling parah. Case yang paling parah itu kan yang jadinya yang masalah si vasektomi ini mau dilumpuhkan itu. Karena kan itu yang ada ininya kan, videonya itu ibu sama anak-anaknya itu masih kecil-kecil itu jualan, bapaknya di rumah nganggur setan. Gitu. Makanya yang milih makan ya entah ada pendidikan karena jadi nggak tahu gini. Iya. Nah kan itu yang jadi ini Gini banget. apa namanya? Menurut norma sosial kan juga nggak bagus cowoknya. Norma sosial. Menurut dirinya sendiri, sosialnya sendiri. Iya. Tapi kalau di lingkungan itu kayak gitu semua gimana? Oh iya, Kalau circle-nya dia emang malah pamer-pameran, nggak ngapa-ngapain, anak-anaknya yang kerja kayak kelihatan keren gitu. Masalahnya ya yang terjadi kan kayak misalnya yang satu desa di mana gitu di Jawa Barat gitu cerai semua, kayak gitu ya, berarti kan circle-nya kayak gitu dong. Iya. Emang lingkungannya yang mendukung. Lingkungan mendukung ya, dan akses untuk pekerjaan memang sulit Pak. Di lain sisi kayak gitu. Jadi di lain sisi ya itu juga, jadi memang harus dua-duanya. Gimana? Kamu mau di vasektomi? punya anak siapa belum? Ya siapa? Aku hanya
nanya, aku cuma nanya. Karena dapat bansos Oke. kan itu intinya. Dia mau dari bansos. Itu masalah bansos panjang lagi karena ya bansos itu cuma untuk masyarakat miskin, masyarakat menengah itu padahal yang paling tampak dia Padahal yang kaya. Usul. Mau dibahas ya ini kok gitu. Ya yang kaya mah nggak sosmed Yang super. banyak. Dapat persenannya ya. atau karena bikin program bansos dapat. Ya oke lah, kita selesaikan saja. Ya, sekian Cashless Podcast episode kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang program vasektomi dari Kang KDM. Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi. KDM. KDM? Kalau tanggapan kita ya seperti tadi, bagaimana kalian bisa langsung di kolom komentar saja, kita baku hantam di sana. Sampai jumpa di Cashless Podcast berikutnya. Saya Bunda, Awi. Bye bye. bye bye.